kita semua, yang saya hormati Bapak Suharmanto, SST MSI selaku mentor, serta rekan-rekan peserta presentasi laporan orientasi P3K. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Izinkan saya Fatona memandu acara presentasi pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian laporan orientasi oleh Novela Cahyaning Saputri. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, kesimpulan dari mentor. Yang kelima, penutup. Langsung saja menuju acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua, penyampaian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan Kota Surakarta RSUD Bung Karno yang akan disampaikan oleh Novela Cahyaning Saputri. Monggo saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat kepada Bapak Suharmanto, SST MSI, yang terhormat kepada rekan-rekan semua peserta orientasi P3K di Kota Surakarta. Ini nanti saya akan melakukan presentasi laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Novela Cahyaning Saputri. Alamat saya Sukorejo RT 1 RW 19 Banjarsari Surakarta, unit kerja di RSUD Bung Karno Kota Surakarta di Bangsa Latif lantai 3 RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Di sini saya mengambil judul Optimalisasi Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE tentang perawatan luka jahitan perineum di Bangsa Latif RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Latar belakang yang saya ambil data pasien di Bangsal pada tahun 2023 dan 2024, yaitu pada tahun 2023 ada 490 ibu nifas dengan lahir spontan ada 244 dari data ibu nifas spontan tahun 2023. Tidak ada pasien yang mengalami dehisensi yang dirawat kembali di Bangsa Latif. Dan pada tahun 2024 sampai bulan September ada 510 ibu nifas dengan lahir spontan ada 181. Dari data ibu nifas spontan tahun 2024 sampai dengan bulan September ada 2 pasien yang masuk ke Bangsa Latif kembali yang mengalami luka dehisensi perineum. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rancangan aktualisasi yang berisi tentang gagasan pemecahan isu yaitu optimalisasi komunikasi informasi edukasi KIE tentang perawatan luka jahitan perineum di Bangsa Latif RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Visi dan misi Kota Surakarta menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026. Visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang selanjutnya, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang selanjutnya, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir, mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Visi dan misi Rumah Sakit Bung Karno, yaitu visinya menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Misi Rumah Sakit Bung Karno meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang wasis, disiplin, dan lurus dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dalam sarana dan prasarana. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, yang berasas gotong royong dan kejujuran. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme karyawan. Selanjutnya yaitu rencana dan hasil kerja P3K. Rencana kerja tahunan, identifikasi isu. Yang pertama, belum optimalnya pengetahuan ibu nifas tentang perawatan luka perineum di Bangsa Latif RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang kedua, belum optimalnya pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya nifas di Bangsa Latif RSUD Bung Karno. Yang ketiga, belum optimalnya pengetahuan ibu tentang perawatan tali pusat pada bayi baru lahir di Bangsa Latif RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Dari identifikasi ketiga tersebut, saya mengambil isu yang diangkat yaitu belum optimalnya pengetahuan ibu nifas tentang perawatan luka jahitan perineum di Bangsa Latif RSUD Bung Karno.
dan gagasan yang diangkat yaitu optimalisasi pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi KIE tentang perawatan luka jahitan perineum di Bangsa Latif RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Matriks rencana hasil kegiatan. Yang pertama, langkah awal identifikasi isu. Berdasarkan urutan prioritas masalah sesuai dengan metode USG, maka prioritas isu yang harus diselesaikan adalah belum optimalnya pengetahuan Ibu Nifas tentang perawatan luka perineum di Bangsa Latif RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi, membuat SPO dan membuat media edukasi berupa leaflet perawatan luka jahitan perineum. Yang ketiga, membuat aktualisasi, melakukan sosialisasi SPO dan media edukasi tentang perawatan luka jahitan perineum kepada tim. Yang keempat, melaksanakan aktualisasi, melaksanakan KIE tentang perawatan luka jahitan perineum sesuai SPO dan media edukasi kepada pasien. Yang kelima, melakukan evaluasi aktualisasi, melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan KIE perawatan luka jahitan perineum. Yang pertama, membuat SPO KIE perawatan luka jahitan perineum. Tahapannya yaitu 1. Mengumpulkan materi dan mengkaji materi. Yang kedua, menyusun draft SPO dari referensi materi yang telah didapat. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan kepala ruang, mentor, dan atasan mengenai SPO yang telah dibuat. Yang keempat, meminta persetujuan atas terhadap SPO yang telah dibuat. Hasilnya, SPO perawatan luka jahitan perineum mendapat persetujuan dan siap untuk disosialisasikan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu tersusunnya SPO KIE perawatan luka jahitan perineum berkontribusi mendukung visi misi RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang kedua, membuat media edukasi berupa leaflet perawatan luka jahitan perineum. Tahapannya, yang pertama, membuat desain leaflet sebagai media edukasi. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor terhadap media edukasi yang telah dibuat. Yang ketiga, mencetak media edukasi yang telah disetujui. Hasilnya, leaflet layak untuk disebarluaskan sebagai media edukasi. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, kegiatan membuat media edukasi tentang perawatan luka jahitan perineum berkontribusi mendukung visi dan misi RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang ketiga, melakukan sosialisasi SPO dan media edukasi KIE tentang perawatan luka jahitan perineum. Tahapan, melaksanakan koordinasi dengan kepala ruang dan tim kerja terkait rencana dan jadwal sosialisasi. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi SPO dan media edukasi. Yang ketiga, mengevaluasi jalannya sosialisasi. Hasilnya, meningkatnya kemampuan dan pengetahuan tim kerja dalam memahami dan menerapkan perawatan luka jahitan perineum sesuai SPO dan media edukasi yang telah disosialisasikan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam memberikan KIE perawatan luka jahitan perineum, berkontribusi mendukung visi dan misi Rumah Sakit RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang keempat, melaksanakan KIE tentang perawatan luka jahitan perineum. Tahapan, memberikan KIE pada ibu tentang perawatan luka jahitan perineum dilakukan dengan menggunakan media edukasi atau leaflet. Hasil, ibu memahami tentang perawatan luka jahitan perineum. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, meningkatnya pengetahuan dan partisipasi pasien tentang perawatan luka jahitan perineum berkontribusi mendukung visi dan misi RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi dalam melakukan KIE perawatan luka jahitan perineum. Tahapan, 1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KIE perawatan luka perineum. Hasilnya diperolehnya feedback dari pasien, adanya masukan, saran, dan komitmen dari tim kerja untuk menerapkan KIE tentang perawatan luka jahitan perineum secara konsisten. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, meningkatnya keterampilan petugas hingga mampu meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan berkontribusi mendukung visi dan misi RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang selanjutnya yaitu rencana kerja menengah pada tahun 2024, yaitu 1. Membuat SPO KIE perawatan luka jahitan perineum. 2. Membuat media edukasi berupa leaflet KIE perawatan luka jahitan perineum. Ketiga, melakukan sosialisasi SPO tentang KIE perawatan luka jahitan perineum. Yang keempat, melakukan sosialisasi media edukasi tentang KIE perawatan luka jahitan perineum. Di tahun 2025 dan 2026, itu 1. Melakukan sosialisasi SPO kembali tentang KIE perawatan luka jahitan perineum. Yang kedua, melakukan sosialisasi kembali media edukasi tentang KIE perawatan luka jahitan perineum. Yang ketiga, melaksanakan KIE tentang perawatan luka jahitan perineum sesuai SPO dan media edukasi kepada pasien. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi dalam melakukan KIE tentang perawatan luka jahitan perineum. Pada tahun 2027, 1. Melaksanakan KIE tentang perawatan luka jahitan perineum sesuai SPO dan media edukasi kepada pasien. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi dalam melakukan KIE tentang perawatan luka jahitan perineum. Pada tahun 2028, yang pertama, melaksanakan KIE tentang perawatan luka jahitan perineum sesuai SPO dan media edukasi. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi dalam melakukan KIE tentang perawatan luka jahitan perineum. Hasilnya, meningkatnya keterampilan petugas dan kepuasan pasien dalam pelayanan. Penutup, dalam orientasi pegawai baru ini dapat menjadi sarana ASN P3K mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah
serta mengenal tugas dan fungsi di OPD masing-masing sehingga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Dengan dibuatnya media edukasi KI perawatan luka jahitan perineum dapat memudahkan petugas dalam melaksanakan edukasi KI perawatan luka jahitan pada pasien postpartum. Sekian, terima kasih. Waktu kami persilahkan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Mbak Novela Cahyaning yang sudah menyampaikan hasil orientasi selama di RSUD Bung Karno di ruang aktif. Selanjutnya sesi yang ketiga tanya jawab. Monggo pada Pak Hento atau teman-teman yang lain, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Terima kasih untuk Mbak Novela atas presentasi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika untuk GP3K di RSUD Bung Karno. Kemudian pada laporan yang dipresentasikan dari Mbak Novela mengambil judul yaitu mengenai rancangan aktualisasi yang berisi tentang gagasan pemecahan isu, kemudian optimalisasi pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE ya, tentang perawatan luka jahitan perineum. Mbak Novela, terima kasih atas presentasinya. Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan. Yang pertama, Mbak Novela bisa dijelaskan data-data pasien yang dirawat inap ruang latif itu rata-rata per bulan ada berapa pasien? Di bangsal ruang latif lantai 3 itu kan ada perawatan anak dan ibu nifas. Nah, perawatan anak itu rata-rata per bulan 90 sampai 100 anak yang dirawat. Kalau yang ibu nifas itu sekitar 60 sampai 70-an yang dirawat di bangsal nifas lantai 3. Seperti itu Pak Hindu. Terima kasih Mbak Novela. Dan yang kedua terkait dengan judul rencana aktualisasi coba dijelaskan bagaimana cara perawatan luka episiotomi berarti ya di perineum pada pasien ibu postpartum. Silakan. Langkahnya yaitu yang pertama, ibu harus mengganti pembalut itu 4 sampai 6 jam sekali atau saat buang air besar, saat buang air kecil dan saat mandi itu harus ganti atau minimal 4 sampai 6 jam. Yang selanjutnya yaitu ibu harus berani membersihkan alat kemaluannya dari arah depan ke belakang sehingga tidak menyentuh bagian anus. Yang selanjutnya setelah membersihkan itu harus dibilas dengan air hangat dari depan sampai ke belakang. Jadi caranya menyiramnya dari arah depan ke belakang. Seperti itu. Setelah itu harus dikeringkan dengan handuk atau tisu biar supaya lukanya kering. Jadi tidak lembab. Setelah itu baru dipakaikan pembalut bersih seperti itu. Seperti itu Pak Hentu. Pak Novela, terima kasih atas penjelasannya. Dan pertanyaan yang selanjutnya yaitu ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyembuhan luka, terutama luka episiotomi atau perineum pada pasien postpartum? Faktor-faktornya yaitu satu bisa asupan nutrisi Pak Hendo. Asupan nutrisi itu biasanya ada yang berpengetahuan kalau memakan protein hewani itu akan memperlambat penyembuhan, padahal itu akan mempercepat penyembuhan. Terus yang kedua, pengetahuan ibu yang kurang sehingga dalam mempraktekkan pembersihan perineum itu kurang sehingga akan mengakibatkan infeksi. Yang selanjutnya kebersihan. Kadang ibu suka takut untuk membersihkan area perineum atau area luka jahitan sehingga hanya membasuhnya saja, hanya menyiramnya saja, tidak berani untuk menyentuhnya. Jadi kuman yang ada di situ itu masih menempel gitu sehingga akan terjadi infeksi di luka bagian perineum yang ada luka jahitannya. Seperti itu Pak Hendro. Terima kasih Mbak Novela. Kalau saya simpulkan berarti ada 3 faktor mungkin ya. Gizi, yang perawatan luka itu, dan termasuk yang 3 adalah izin personal pasien ya. Terima kasih Mbak Novela atas penjelasannya. Dari saya cukup. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Selanjutnya acara yang keempat yaitu kesimpulan dari mentor pada Bapak Suharmanto SST MSI. Saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Mbak Novela Cahyaning Saputri, terima kasih atas presentasi diskusinya juga ya tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika untuk pegawai P3K di RSUD Bung Karno, yang mana pada kesempatan ini Mbak Novela mengambil rancangan aktualisasi yaitu optimalisasi pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE tentang perawatan luka jahitan perineum untuk pasien postpartum.
Oke, sangat luar biasa ya. Tadi sudah disampaikan dan sudah dibuat rancangan aktualisasi. Kami berharap rancangan ini segera dilaksanakan ya, sesuai dengan programnya kegiatan menengah tadi ya, itu mulai tahun 2004 sampai 5 tahun ke depan gitu ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Novela untuk output ataupun tujuan utama dari rancangan ini adalah tentu untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dan tentu juga memberikan kontribusi ya kepada Rumah Sakit Bung Karno, yaitu sesuai dengan visi SD Bung Karno menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasar semangat perjuangan Bung Karno guna mewujudkan masyarakat yang waras tahun 2024 gitu ya. Selamat buat Mbak Novela sudah mempresentasikan rancangan kegiatannya, aktualisasinya dan segera dilaksanakan. Dari saya itu, terima kasih kepada moderator dan Mbak Novela. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, mungkin dari Mbak Novela bisa menyampaikan closing. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.